Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Praditya Saputra dari kelas MN dengan NIM 236120104441. Di video kali ini saya akan membahas apa itu inline CSS, internal CSS, dan external CSS. Oke, mari kita simak videonya. Untuk penjelasan inline CSS adalah cara untuk menambahkan kode CSS langsung di dalam tag HTML, artinya gaya atau style. Elemen ditulis di atribut style pada tag tersebut. Ciri-ciri inline CSS ada 3 macam. Yang pertama, ditulis langsung di tag HTML menggunakan atribut style. Lalu dia hanya bisa memengaruhi elemen tersebut saja, bukan elemen lain. Dan penulisannya tidak perlu file CSS terpisah. Oke, mari kita contohkan. Di sini untuk home saya masih terlihat sangat jadul dan masih polos, belum mempunyai warna pada teks tulisan tersebut, dan tidak memiliki space buat menuliskan kalimat selanjutnya. Di sini gunanya inline CSS. Dia untuk mengubah font tulisan dan mengubah warna tulisan dan memberikan space pada keduanya. Oke, baik, di sini kita ganti jadi style, lalu color, kemudian kita bebas memilih warna apa saja, dan di sini saya akan menggunakan warna biru, medium blue. Setelah itu kita tulis di sini untuk fontnya, untuk gayanya kita tulis font style yang ini nih, font style. Lalu klik, terus selanjutnya pilih yang italic, lalu kita backspace, terus kita tambahkan ini, yang ininya dihapus aja. Oke, jadi udah seperti ini. Kita save. Nah, cara save nya itu kalian pencet tombol CTRL sama S. Nah, dia udah otomatis ke save. Coba kita lihat ke menunya. Dia masih seperti ini. Untuk warnanya dia masih hitam, dan untuk gaya fontnya dia masih normal. Coba kita refresh. Nah, jadi seperti ini. Dia memiliki warna dan memiliki gaya font. Selanjutnya kita akan memberikan spasi pada dua kalimat ini dan memberikan warna pada tulisan yang di sini. Caranya bagaimana? Caranya kita hapus tanda ini, lalu kita tulis style yang ini, lalu kita tulis font style yang ini nih,
Setelah itu kita pilih gayanya mau seperti apa. Di sini saya menggunakan italic saja. Lalu kita akan memberikan space, yaitu dengan kode margin top, lalu kita tulis 25 px untuk ukuran jaraknya. Setelah itu kita geser, lalu kita tulis color untuk mewarnai tulisannya. Saya ingin menggunakan warna ini saja, corn silk. Nah, setelah itu kita berikan tanda seperti ini. Untuk P yang di sini dihapus aja ya. Oke, lalu disimpan seperti tadi, mencet CTRL lalu S. Oke, coba kita lihat. Di sini dia untuk gayanya masih normal dan tidak ada pewarnaan. Jika kita refresh, dia berwarna kuning cuman. Oke, mungkin kita ganti saja warnanya agar tidak menyatu dengan background. Kita ganti warnanya. Kita ubah menjadi warna hitam saja. Jangan hitam deh. Merah, brown. Kita ganti menjadi warna brown dan kita save. Lalu kita kembali refresh. Nah, dia sudah memiliki space, jarak, dan ukuran gayanya terubah. Oke, itu untuk penjelasan inline CSS. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang internal CSS. Apa itu internal CSS? Internal CSS adalah CSS yang ditulis di halaman file HTML, tepatnya di dalam text style di bagian head. Ciri-ciri internal CSS ada 3, hanya berlaku untuk satu halaman HTML tersebut. Yang kedua, tidak memerlukan file terpisah. Yang ketiga, mudah digunakan untuk styling cepat. Di sini saya akan memasukkan kodenya melalui galeri HTML. Dan untuk galeri saya tersendiri, di sini masih backgroundnya berwarna putih, dan untuk yang bagian sini juga masih sama, dan saya akan menggantinya. Untuk caranya yaitu dia ditulis di bawah head seperti ini. Nah, untuk yang pertama kalian bisa ketik aja style, lalu nanti tinggal enter aja. Terus setelah itu masukkan body, lalu spasi. Setelah itu tanda kurung yang seperti ini. Setelah tanda kurung seperti ini, kalian harus menulis di tengah-tengahnya supaya tanda kurungnya terpisah. Dan untuk mengisinya kalian bisa mengetik font family. Font family itu untuk gaya fontnya tersendiri ya. Di sini saya kasih lihat untuk font Arial, Heltif, dan sans serif, yaitu seperti ini untuk tampilan
fontnya. Dan jika kita ganti ini font, kita ketik font family yang ini, lalu kalian bisa pilih banyak macam di sini fontnya. Saya akan menggunakan yang ini nih, Franklin Gothic Medium Arial Arrow. Saya pencet dan serif. Setelah itu kita juga akan mengganti background warnanya. Ini untuk yang pertama berwarna kuning keputihan, kita ganti saja menjadi warna di sini kalian bisa memilih sesuka hati kalian mau warna apa saja. Saya akan menggunakan warna merah, crimson. Nah, setelah merubah background warnanya, kalian bisa langsung ke slide bawahnya, tulis margin dan padding. Di sini diisi 0 aja karena tidak terlalu dibutuhkan. Dan sekarang kita lihat untuk perbedaan di galerinya. Ini untuk yang pertama, dan ini setelah diganti dia akan berubah. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu external CSS. External CSS sendiri adalah metode penulisan CSS di mana seluruh kode styling diletakkan pada file terpisah dari file HTML. Biasanya digunakan dengan ekstensi CSS file. Kemudian dihubungkan ke halaman HTML menggunakan tag link di dalam bagian head. Metode ini adalah cara yang paling profesional dan paling umum digunakan dalam pengembangan web modern. Untuk linknya ini, link rel style. Bagaimana cara kerjanya? Misalnya Anda membuat file CSS seperti saya yang ini. Ini adalah contoh style CSS milik saya yang udah saya upgrade. Lalu file ini dihubungkan ke file HTML, ke seluruh file HTML. Lalu browser akan membaca HTML lalu melihat tag link yang mengarah ke style CSS. Kemudian menerapkan gaya dari file tersebut ke halaman. Ini untuk tag linknya. Di semua HTML sama. Intinya, external CSS adalah cara menulis CSS di file terpisah CSS dan menghubungkannya ke HTML menggunakan tag link. Ini dia, menggunakan tag link. Metode ini sangat disarankan karena rapi, bisa digunakan oleh banyak halaman, mudah dikelola, cepat dimuat, dan sesuai standar industri. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.